Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi sidna ilma warzuqna fahma amma ba'du faqulu hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majlis Taklim Kampus Sumus bila Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada para orang tua kami, senior kami, ada Bapak Mudasir, Bapak Rustam, Bapak Mito, Bapak Abdul Rahman, Bapak Mito, Bapak Toto, semua yang saya cintai dan saya muliakan. Rekan-rekan semuanya seija, senasib, seperjuangan yang saya cintai dan saya muliakan, rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya diberikan kemampuan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membagi waktunya. Kita semua sebagai kepala keluarga yang mana kita memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Oleh karena itu, kebanyakan dari waktu kita banyaknya digunakan untuk bekerja, untuk mencari ma'isyah, penghidupan, sandang dan papan guna untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga kita. Mulai dari biaya pendidikan anak dan belanja keluarga tentunya. Ya, alhamdulillah kita semuanya diberikan kesempatan untuk membagi waktunya di tengah-tengah kesibukan kita untuk menghadiri majelis taklim yang mulia ini. Tentu ini bukan perkara mudah, ya. Mudah bagi orang-orang yang sudah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan ini di tengah-tengah kesibukan kita kok. Ya, bukan daripada nganggur lah ngaji, bukan. Tapi kita benar-benar nyempetin di tengah-tengah kesibukan kita. Ini yang menarik buat sama-sama kita syukuri bersama. Saudaraku rahimakumullah, berbicara waktu, Sayyid Ahmad bin Athaillah di dalam kitabnya yang sangat terkenal Al-Hikam, beliau berkata, mengingatkan kepada kita bahwa al-waktu kasayfi fa illam taqati'u yuqati'uka. Kata beliau, waktu itu ibaratkan pedang, apabila kamu tidak bisa mematahkan, maka kamu sendiri yang akan dipatahkan. Artinya apa? Waktu ini betul-betul akan sangat membahayakan bagi kita, merugikan bagi kita apabila kita tidak bisa mempergunakan waktu ini dengan baik. Oleh sebab itu, baginda Nabi Agung Muhammad SAW sudah mewanti-wanti kepada kita lewat dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, la yazalu qudama 'abdin hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah wa 'an ilmihi fima fa'ala bih wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablah. Kata Nabi, tidaklah dua telapak kaki seorang hamba bergeser melangkah
sehingga diajukan 4 pertanyaan. Jadi besok pada hari kiamat, saat kita semua ini dibangkitkan dari alam kubur, ya, baru dibangkitkan. Buru-buru sempat ngopi duluan, ya, meninggal udah ngopi duluan, agak pelong kayak gini. Baru dibangkitkan, belum sempat ngapa-ngapa ini, ya, belum sempat geser kemana-mana. Sudah diajukan 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Ini berkaitan dengan waktu, tentu masalah umur. Yang kedua, pertanyaan yang kedua mengenai ilmunya digunakan untuk apa? Yang ketiganya mengenai hartanya didapat dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Mas Jarwo kalau ditanya hartanya didapatkan dari mana? Ya, dari hasil lembur-lembur gitu ya Mas Jarwo ya. Sama ustadznya gitu. Sama inilah Mas Jarwo, jangan malu ya. Ya, justru harus ngerasa bangga ya. Lembur-lembur ya demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya sempat berpikir begini bapak-bapak, mas-mas semuanya. Apabila ada seseorang merasa kesulitan untuk melakukan ibadah mahdhah, artinya ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara melaksanakan sholat sunnah, baca Al-Quran, wiridan, merasa tidak mampu, maka saya memiliki pandangan sebaiknya bagi orang ini merasa seperti ini, ya, waktunya habiskan saja untuk kerja. Ya. Untuk apa? Supaya tidak banyak melakukan kemaksiatan. Kalau sibuk dengan kerja kan bisa menekan, ya, bisa menekan perbuatan kemaksiatan itu tujuan. Makanya kita niatkan bersama-sama di dalam kita lembur-lembur ya, dalam rangka menekan kemaksiatan, biar maksiatnya nggak kebanyakan begitu, ya, mas-mas ya. Ya, selain dapat duit juga kita niatkan untuk menekan kemaksiatan biar nggak kebanyakan. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang nomor 4-nya masalah jasad kita juga rusak digunakan untuk apa? Ya, jasad kita ini rusak digunakan untuk ibadah mahdhah, lewat sholat, ya, lewat puasa, zikiran, ya. Sebagian waktunya juga badan kita rusak digunakan untuk bekerja, jadi jelas, ya. Kalau ada pertanyaan, insya Allah jawabannya jelas. Umurnya dihabiskan untuk apa? Untuk beribadah secara mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah-ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bekerja niatnya ibadah, tidur niatnya ibadah juga, ya, biar besok paginya enggak kesiangan. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih, masih dalam seputar pembahasan mengenai sunnah hayatnya sholat. Saya ulang dari awal supaya kita semua betul-betul hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan kemarin bahwa sunnah hayatnya sholat jumlahnya ada 15. Yang pertama mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Allahu akbar. Hukumnya sunnah, disebutnya sunnah hayat. Yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat sedekah. Yang ketiganya kemarin sudah saya sampaikan, membaca doa iftitah kalau memang memungkinkan. Yang keempatnya membaca ta'awudz juga sama kalau memang waktunya memungkinkan. Yang kelima kemarin membaca jahar atau membaca keras pada tempatnya
membaca sir atau membaca pelan pada tempatnya. Sudah 5 ya. Sekarang yang ke-6 saya bacakan materinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-ta'minu ay qaulu amin aqibal fatihati liqari'iha fi sholati wa khairiha lakinis sholata aqidun wa yu'minu al-ma'mumu ma'a ta'mini imamihi wa yajharu bihi. Sunnah hayat yang ke-6. Sunnah hayat yang ke-6 adalah membaca amin. Kapan waktunya? Setelah selesai membaca surat Fatihah. Bagi siapa membaca amin disunnahkan? Bagi yang membaca surat Fatihah ataupun bagi yang mendengarkan. Baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Bagi sholat imamnya membaca surat Fatihah sudah selesai. Begitu khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang kalimat amin juga saya bahas di sini. Soalnya selama ini seringkali mendapatkan pertanyaan yang kayaknya kok kayak apa namanya ya, berpotensi gontok-gontokan satu sama lain menyalahkan. Yang benar ini penulisan amin kayak apa nih? Terutama kalau ditulis dengan bahasa Indonesia. Apa A-nya harus 2 amin, I-nya harus 2 atau A1 A, M, I1 N atau bagaimana? Selalu menjadi perdebatan. Khususnya ketika ditulis dengan bahasa Indonesia. Nah, satu yang akan saya sampaikan di situ. Kalimat amin menurut di dalam kitab Bajuri ini, yang pertama ada yang berpendapat ulama-ulama terdahulu bahwa ini adalah isim fi'il. Artinya kalimat isim yang memiliki makna seperti maknanya kalimat fi'il. Jadi maknanya amin itu kalau diudari kayak gitu, diterjemahkan menggunakan maknanya kalimat istajib ya Allah. Jadi kalau diterjemahkan amin artinya adalah ya Allah kabulkanlah doa kami ya. Jadi artinya amin. Kalimat amin menurut para ulama yang pertama hamzahnya dibaca panjang, mimnya dibaca pendek, jadi amin boleh ya. Itu yang pertama. Yang kedua hamzahnya boleh dibaca pendek, mimnya juga dibaca pendek, jadi amin. Jadi kalau ditulis dengan penulisan bahasa Indonesia, A-nya 1, M-nya 1, I-nya 1, E-nya 1, benar. Kalau mau ditulis dengan penulisan A-nya 2 biar panjang, A, M-nya 1, kemudian I-nya 2, N1 biar panjang, amin, juga benar. Tetapi pendapat yang paling sahih di sini adalah yang dibaca panjang, amin, itu yang paling sahih. Tapi kalau mau mengikuti yang berpendapat dibaca amin juga boleh, atau baca amin juga boleh, dibaca amin saking cepatnya sholatnya sih ya. Aminnya juga jangan panjang-panjang, orang sholatnya juga lihat banget. Masa aminnya dibaca panjang, Fatihahnya sama aminnya, panjang aminnya jatuhnya nanti ya. Ya sesuaikan saja. Jadi nggak salah. Jadi anak-anak kecil yang baca aminnya itu cepet banget langsung amin, itu yang benar. Ya, cuman mereka itu di dalam membacakan tanpa dasar, seenak gue kata dia. Terserah gue nih membaca amin,
ya terserah mereka anak-anak. Tetapi semuanya menurut penjelasan dalam kitab Bajur ini dibenarkan. Nah, kemudian pembahasan seputar kalimat amin. Kalimat amin terdiri atas 4 huruf. Yang pertama saja, kedua mim, ketiga ya, keempatnya nun. Tolong diperhatikan ini dengan kalimat amin. Kalimat amin terdiri atas 4 huruf. Setiap huruf ini dijaga oleh satu malaikat. Ya. Amin 4 huruf. Setiap amin dijaga satu malaikat. Setiap malaikat yang menjaga pada kalimat amin ini per hurufnya, maka malaikat itu akan berkata Allahumma ighfir, yang artinya ya Allah ampunilah. Artinya apa? Setiap kita mendoa atau membaca kalimat amin, maka diamini oleh 4 malaikat. Yang keempat malaikat itu mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi rugi banget orang yang gak mau baca amin. Karena apa? Diamini, didoakan oleh 4 malaikat setidaknya. Ya Pak Mito ya? Besok amin yang kenceng Pak Mito. Amin. Nah, gitu. Ya. Dulu saya ingat waktu masih kecil, kalau di kampung ada namanya amin ya. Aminnya siapa nanti ditambahin. Ya. Maaf Pak Mito, ada dulu di kampung saya ada amin, bapaknya Pak Mito. Aminnya Mito, itu maaf Pak Mito. Itu di kampung saya itu waktu masih kecil lagi ya, masih bocah kayak gitu. Yang namanya bocah nggak dihukumi. Jadi kita amal kita akan dihukumi setelah kita itu akil baik. Bocah biarkan saja ya. Ya dia dikandani ya. Tapi lepas dari itu ya biarkan saja. Ya. Toh belum dihukumi ini. Tapi kewajiban kita hanya mengarahkan menasihati. Nah, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai bacaan amin, itu tadi berlaku bagi orang yang membaca suratul Fatihah dan juga berlaku bagi orang yang mendengarkan bacaan suratul Fatihah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tetapi kalau di dalam sholat itu akan lebih ditekankan dibandingkan di luar sholat. Jadi di luar sholat mendengar ada orang membaca suratul Fatihah, ketika selesai kita mengamini itu juga dapat pahala. Nah, kemudian diamini juga, didoakan juga oleh 4 malaikat, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap orang yang membaca kalimat Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qira'atus surati, yang ketujuhnya disunahkan membaca suratan ba'dal fatihati, setelah selesai membaca surat Fatihah. Jadi membaca suratan dalam sholat itu hukumnya sunnah hayat. Waktunya kapan? Waktunya setelah selesai membaca suratul Fatihah, tepatnya setelah membaca Berlaku bagi siapa? Berlaku li imamin wa munfaridin, bagi seorang imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana bagi si makmum? Apakah disunahkan membaca suratan? Maka di sini dijelaskan menurut dalam kitab Bajur ini, ammal ma'mumu fala tusannu lahu ya suratun linnahi. Adapun bagi makmum maka tidak disunahkan untuk membaca suratan karena dilarang. Jadi bagi makmum tidak usah membaca surat.
suratan. Jelas ya? Jadi ketika kita sholat berjamaah cukup ya, tentunya setelah membaca iftitah, ta'awud dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah. Nanti suratannya kita tidak bisa membaca. Bagi siapa? Bagi makmum. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Kecuali apabila kita tidak bisa mendengarkan bacaan imam, ya, sebab terlalu berisik atau sebab maaf imamnya terlalu pelan membacanya, atau sebab kita terlalu jauh. Sholat masjid, sholat Jumat ujung sana, nggak dengar bacaan Jumat. Nah, bacaannya imam. Jadi kita nggak tahu imam sedang membaca apa. Sementara kita sudah selesai membaca surat Fatihah, maka kita boleh membaca suratan. Selama kita bisa mendengarkan bacaan imam, maka tidak disunahkan, tidak diperbolehkan membaca suratan. Jelas ya? Nah, jadi lebih baik mendengarkan bacaannya imam, baik surat Fatihahnya ataupun suratannya. Ya jelas dalam hal ini. Ini saya ada PR dari saudara kita Mas Kolhat. Saya kemarin nggak langsung saya jawab karena memang ini persoalan fikih kaitannya dengan sholat. Ya, kadang-kadang saya merasa syak itu ragu, ingat-ingat lupa, apa iya apa enggak, ya takut salah. Ya, saya akan bacakan di sini berkaitan dengan seseorang yang meninggalkan bacaan suratul Fatihah ataupun yang sekedar ragu, ragu. Jadi sini saya membaca namanya kitab fatwanya Imam Ar-Romli. Jadi di sini penyusun kitabnya adalah Imam Ar-Romli. Imam Ar-Romli ini adalah salah satu ulama bermazhab Syafi'i. Ini termasuk kalau bahasa jenggotnya, kalau bahasa pembesarnya dari kalangan Syafi'i. Maka ketika beliau ditanya tentang begini, sebentar saya cari dulu. Ketika beliau ditanya tentang seseorang yang menjadi makmum, ya, makmum. Pada saat makmum ini rukuk bersama imamnya, ya, tak ulang lagi. Imam Ar-Ramli ketika ditanya tentang seorang makmum yang pada saat posisi rukuk bersama imamnya, makmum ini antara ragu dan tidak, apakah tadi sudah membaca suratul Fatihah atau belum, ya. Ini kalau balik lagi ke atas, posisi makmum kan nggak boleh, ya. Tidak boleh. Posisi kita makmum sudah ruku bareng-bareng sama imam, sementara kita ngerasa tadi kelupaan tidak membaca suratul Fatihah, maka kita tidak boleh bangkit lagi untuk membaca surat Fatihah. Yang menjadi pertanyaan bagi makmum yang model kayak gini, tidak membaca suratul Fatihah, ingat sudah ruku sementara dia posisinya sebagai makmum, bagaimana? Apakah rokaat yang ini dihitung atau tidak? Maka rokaat yang seperti ini tidak dihitung. Berarti kalau kita ngikut imam pada rokaat yang pertama, nanti saat imam salam kita menambahkan satu rakaat. Ya, walaupun kita ikut dari rokaat yang pertama. Karena apa? Karena rokaat yang pertama ini tidak dihitung, tidak dihukumi. Kenapa tidak dihukumi? Sementara kita tadi sudah sholat bareng-bareng sama imam.
Alasannya karena kita tidak membaca suratul Fatihah. Ini bagi makmum. Jadi apabila kita kelupaan posisi kita sebagai makmum belum membaca suratul Fatihah, kok imamnya sudah tahu, udah baca cepat itu. Yang penting jangan sampai ketinggalan 3 rukun yang panjang. Caranya seperti apa? Caranya nanti ya kita lanjutkan sebagaimana urutannya sholat. Begitu kita selesai membaca suratul Fatihah raja kenceng namanya lagi ngejar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhanallah, baca tasbihnya sekali. Langsung iktidal. Imamnya kan sudah sujud. Kita ngejar. Ya, kita ruku, kita iktidal, nah, kita lakukan semua dengan ringan. Tidak perlu sampai tasbihnya 3 kali umpamanya, sekali saja. Supaya apa? Supaya kita tidak sampai ketinggalan 3 rukun. Tapi kita tetap nggak ada yang istilahnya dihilangin gitu. Fatihah selesai kita langsung sujud umpamanya. Kan namanya ruku sama iktidalnya dihilang. Tetap nggak ada yang dihilangin, cuman bedanya ngebut. Ya, tapi ngebutnya tentu ada yang kebaca gitu ya. Biar itu caranya ya. Iya. Saya kadang-kadang kalau sholat Jumat itu seringnya terjadinya itu sholat Jumat biasanya kalau imamnya suaranya bagus kadang-kadang terlena imamnya sudah hampir selesai membaca suratan baru tadi membaca surat Fatihah. Biasanya saya langsung kalau sudah terjadi kayak gini ya biasanya imamnya sudah mau iktidal baru mau ruku ya, terus jadi kejar-kejaran jatuhnya seperti itu caranya ya. Nah, ini bagi nah kalau sholat sendirian bagaimana? Kalau sholat sendirian kok ragu tadi baca Fatihah atau tidak, padahal kita sudah mau ruku, ulangi lagi dari Fatihah, ulangi lagi biarpun kita sudah selesai membaca suratan padahal sudah mau ruku. Begitu caranya ya. Jadi artinya kalau seseorang itu ragu dalam bacaan suratul Fatihah sudah membaca atau belum, ini seolah-olah seperti enggak ada toleransi. Wis ora apa-apa seolah kayak gitu. Ya kalau kita ambil kesimpulan tadi yang gitu kan seolah-olah tadi kita kayak enggak ada rukhsah, enggak ada kemurahan, enggak ada toleransi. Harus ya. Karena memang dalam hadisnya tidak ada sholat atau tidak dikatakan sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Saya kembalikan kepada panjenengan semua. Silakan kalau ada yang masih belum jelas, monggo saya kasih waktu kurang lebih 5 menit. Kalau nanti bisa saya jawab, langsung saya jawab. Kalau tidak ya biasa PR. Ya. Ini ada permasalahan. Ya. Sedang sholat jamaah. Iya. Terus si imam itu pas at-tahiyat biasanya kan sujud terus duduk terus bangun ya terus kan baca Rabbi Firli, tapi imamnya lupa langsung at-tahiyat. Iya, nah terus itu setelah udah keyakinannya imam kan itu kan ya udah itu ya lupa lah gitu ya. Udah setelah itu ya udah selesai tahiyat kan salam. Iya. Ini kan soal rukun ya. Iya. Ini soal rukun. Bagi si makmum meyakini betul bahwa ini ada salah satu rukun yang hilang bagi makmum ya. Melihat betul, yakin ya. Iya. Nah, bagi makmum, kalau bagaimana yakin? Begini, jadi ketika seorang makmum melihat batalnya imam, apapun itu, baik itu hadas ataupun salah satu rukunnya yang hilang, kan hilang. Ya segera mufaroqah.
jangan sampai ikut tuh mufarokoh itu ya misah dari jamaah. Langsung niatkan sholat sendirian. Ya, bila mana kita sholat berjamaah sebagai makmum kok melihat batalnya imam. Itu terakhir jamaah itu tinggal salam. Ya, maksudnya imam kan udah salam. Ya. Kan berarti putus kan ya. Nah, terus imam itu masih ngingetin subhanallah. Ya, imam kan merasa udah putus ya. Udah salah kan udah putus. Terakhir kali. Itu gimana? Ini persoalannya ya. Jadi udah di tahiyat akhir ya. Iya. Jadi si imam kan nggak ngerti namanya itu. Maksud saya gini. Ini perlu yang ngaji ya. Iya. Karena makmum itu kan mungkin nggak tahu ya. Kalau saya kan pernah ngaji kayak gini. Jadi saya maksudnya kebetulan tuh saya tuh di depan. Iya. Ya. Dan terus sudah keyakinan saya udah ini ya. Udah baca Rabbi Beli kan subuh gitu. Iya. Ya terus saya langsung salam, begitu udah salam dia itu nggak mau mufarokoh gitu maksudnya. Saya udah diam, saya udah nunggu biar dia langsung mufarokoh gitu. Ya inilah pentingnya kita sama-sama ngaji ya. Makanya bagi makmum juga harus tahu bagaimana ketika sholat berjamaah apa yang dilakukan ketika imamnya batal. Bagi imamnya juga harus tahu. Makanya ini pentingnya kita ngaji supaya sama-sama tahu. Bagi imamnya kan ini udah jelas-jelas diingatkan ya. Meyakini bahwa jamaahnya ini melihat makmum imamnya ini kan kurang rukunnya. Ya berarti nanti ya diulang orang sudah terlanjur salam. Tapi kan udah jelas masanya ini ada salah satu rukun yang hilang. Bagi imam terus gimana itu? Diulangi? Ya imamnya diulang. Salat lagi. Iya. Udah jelas diulang. Karena udah jelas-jelas ada yang mengingatkan, meyakini bahwa ini adalah salah satu rukun yang hilang. Nah bagi imamnya. Nah bagi makmumnya tinggal lanjutkan aja niatnya faroq kan udah. Kan gitu. Jadi buat makmumnya sholatnya sah dengan catatan langsung faroq begitu melihat batalnya imam. Karena imam ini ada salah satu rukun yang hilang, tidak dilaksanakan. Itu satu. Nah, ini solusi buat solusi buat imamnya karena memang sudah diingatkan, meyakini makmumnya bahwa ini ada salah satu rukun yang hilang, ya diulang. Kan kayak gitu. Soalnya ini keyakinan, benar-benar yang melihat dan meyakini. Ya. Ini masalah rukun. Kalau makmum cuma di belakang itu umpamanya ini nyambung gimana? Kan udah tahu nih putus imam. Iya. Nah kalau makmum yang di belakang itu kan biasanya ya kalau kita udah ngaji gitu ya. Iya. Terus ganti imam gimana? Ya kan udah putus imam kan udah putus di depan. Maksudnya umpamanya di belakang imam itu umpamanya maju ke depan terus. Iya kalau misalkan duduk pemperangkat. Masalahnya tadi rumitnya kan. Imamnya sendiri ini nggak menyadari kalau nggak merasa. Iya. Kalau memang sholatnya batal. Jadi kalau hadas. Kalau hadas bisa. Ini masalahnya sampai salam. Iya. Ya menggantikannya gimana kan? Ya itu pelik masalahnya pelik. Ya enggak? Coba. Yang pelik ini. Satu-satunya cara berarti Ya kalau hadas orang bisa melihat, bagi yang paham langsung maju kayak gitu ya bisa. Ini masalah ini kan istilah rumit ini ya. Imamnya sendiri nggak merasa kalau ini sholatnya batal. Iya, memang iya. Ya gitu. Tapi udah salam. Ayo masih subhanallah terus. Ya. Itu saya makmumnya masih nggak mau mengikut, nggak mau merokok maksudnya dia nggak mau. Nah ini tentang bacaan subhanallah ya. Selama ini yang kita tahu bacaan subhanallah bagi laki-laki kan untuk mengingatkan imam ketika lupa. Tapi tolong ini ketika kita membaca subhanallah tujuannya niatnya ini untuk mengingatkan batal. Niatnya pikiran yang diniatkan mengingatkan. Nah ini kan pelik juga, ini suatu pengetahuan yang kadang-kadang belum lengkap. Ya kan? Ya taunya orang ya subhanallah niatnya mengingatkan imam. Padahal nggak kayak gitu. Ini kan namanya
ada pengetahuan yang masih sepotong-sepotong. Ya mohon maaf ya. Saya sendiri lah, saya nggak ngomong orang lah. Saya sendiri juga, makanya ini pembahasan sholat, ayo terus jangan bosan-bosan. Jangan dulu bilang ngaji kok bab sholat terus. Orang lain juga bicara tentang politik luar negeri, politik internasional, udah bicara tentang luar angkasa, kita masih bicara tentang sholat. Kita udah dari kecil ngaji tentang sholat, tentang wudhu. Masa kita udah dewasa, udah masuk kategori orang tua masih ngaji sholat? Jangan kayak gitu, tolong ya. Kalau nggak ngerti. Kenapa? Karena pada hari kiamat, ya seorang hamba itu ia akan dihisab amal yang terlebih dahulu masalah sholat. Amalnya bagus, yang lain-lain ikut bagus. Ya, sholatnya bagus, yang lain-lain ikut bagus. Kalau sholatnya dianggap nilainya merah, yang lain ikut merah. Kayak gitu. Dan ternyata saya baca kitab, bisa dibilang tiap hari baca. Ternyata saya merasa, oh kok saya baru tahu ya. Baca lagi, kok saya baru tahu ya. Baca lagi, kok selama ini nggak seperti itu saya ya. Itu saya loh, ya. Jadi ya mohon pada saudara-saudaraku sekalian, jangan pernah ada yang walaupun itu dibatin ngaji bersolat terus ya. Nggak keren boh ya bicara tentang apa kayak gitu. Ya biarlah mereka yang berbicara tentang pengetahuan yang lain juga ada kok ya. Tinggal kita mau apa enggak menyimaknya ya. Tapi buat saya untuk malam Jumat ya insya Allah difokuskan tentang toharoh dulu sudah, kemudian dilanjutkan dengan sholat, baru nanti kalau sudah dianggap sudah beres dilanjutkan tentang puasa, tentang zakat, baru nanti insya Allah kalau ada umur panjang baru yang lain-lainnya ya. Ya untuk ngaji yang lain kan minggu pagi sudah ada tempatnya ya. Kalau yang nggak bisa hadir ya bisa nyimak loh di situ ya. ada Facebook ada kan ya? Ya. Nah kan bisa ya kayak gitu ya. Itu pengetahuan tentang tasawuf. Jadi untuk malam Jumatnya memang sedang fokus di pembahasan seputar sholat. Ini sholat ini tentang sunnah hayat saja kan belum selesai. Sudah 3 pertemuan. Ya kayak tadi itu pembahasan amin. Coba kalau kita nggak ngaji kontok-kontokan terus nggak kelar-kelar. Salah itu nulisnya A-nya 2, I-nya 2, nggak selesai. Nah itu kan, ya itu. Karena apa? Karena memang dia belum selesai, ngajinya belum selesai. Masih sama. Artinya masih sama, tapi ini memang apa istilahnya pendapat para ulama. Arti nggak berubah. Ya, cuman ini masalah cara membacanya atau bacaannya lah istilahnya. Ya. Iya. Iya. Somat. Iya. Katanya ya sih. Iya. Nama juga tulisannya itu udah. Tulisannya beda atau nggak beda? Ya, ini dibacanya sama-sama dibaca amin, cuman hamzahnya tidak dipanjangin, ya. Nah, amin sama mimnya ini juga tidak dibaca panjang, cuma bedanya kayak gitu aja. Ya. Atau mimnya boleh dikasih misalkan amin, nah, boleh ya. Ini menang 5 wajah, artinya 5 wajah itu ada, boleh dibaca dengan 5 cara membaca ya. Di sini bukan masalah artinya, mimnya double bisa, jadi mimnya itu double, jadi amin. Ya, Boleh. tulisan dia. Saya masalah nama amin itu biasanya arti ini kan ada yang artinya. Ini bukan aman ya, tapi ini amin, masih amin, cuman bedanya dibaca panjang sama pendek saja ya. Bukan dibaca menjadi aman ya. Kalau memang dibaca aman itu tentu sudah artinya memang aman gitu ya. Aman sentosa. Aman. Ya. Min. Ya kalau min ya Kang Mimin kali maksudnya. Ya jangan min juga ya. Ya emang cepet tapi kan kayak tadi itu. Amin. Gitu kan.
amin ya itu udah malah itu Ya bukan berarti dibuang, itu kan udah membuang hurufnya. Jadi kan kalimat amin tadi hurufnya ada 4, hamzah, mim, ya dan nun. Ya. itu untuk itu masa amin itu setiap baca Al-Fatihah gimana? Apa ada rakaat satu dua aja itu tambahnya. Nah, di sini saya lengkapi lagi tadi ya. Berarti masih ada yang belum lengkap. Kalimat amin yang pertama itu berlaku di dalam dan di luar salat. Yang pertama itu. Keduanya, kalimat amin itu berlaku pada bacaan jahar dan sir. Cuma disesuaikan ketika bacaan jahar, aminnya juga dibaca jahar. Misalkan di rakaat pertama dan kedua, kan imam ataupun yang sholat sendirian kan boleh membaca jahar keras. Misalkan khairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang baca aminnya juga kencang. Amin. Kemudian ketika baca sir atau pelan pada rakaat 3 dan keempat kan bacanya sir atau pelan atau liris. Ya aminnya juga membacanya liris. Tapi sama-sama ada aminnya, cuman bedanya disesuaikan dengan Fatihahnya. Kalau Fatihahnya dibaca keras, berarti aminnya dibaca keras. Kalau Fatihahnya dibaca pelan, berarti aminnya juga dibaca pelan. Nah itu tadi. Nah itu sebabnya saya kasih waktu buat teman-teman supaya ketika ada sesuatu yang belum saya sampaikan kayak tadi itu sebenarnya saya sudah membaca, tapi ternyata belum disampaikan. Itu maksudnya kayak gitu ya. Ya cakep nih Mas Talha, jadi bisa mengingatkan saya apa yang harusnya disampaikan. Jadi sudah jelas ini ya permasalahan bacaan amin berlaku di dalam dan di luar salat bagi yang membaca dan yang mendengar, baik bacaan jahar ataupun bacaan sir. Cuma disesuaikan, kalau jahar berarti aminnya jahar, kalau sir berarti aminnya juga sir. Jelas ya? Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada penyampaian saya yang kurang sopan, kurang berkenan di hati saudara-saudaraku sekalian. Mohon sekiranya berkenan memaafkan segala kesalahan saya. Akhirul qali billahi taufiq hidayah untuk hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.